Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada pembahasan kali ini Buya akan membahas berkenaan dengan penjualan kulit hewan kurban. Dan insya Allah Buya akan sampaikan juga solusinya. Maka Buya sangat mengharapkan kepada para pendengar dari awal sampai akhir tuntas mendengarkannya, supaya tidak ada miskomunikasi, misinterpretasi, tidak ada kesalahpahaman, dan tentu saja pendengar dimanapun Anda berada bisa menyampaikannya kepada keluarga besar, rekan sejawat, juga di grup-grup saudara-saudara yang tentu punya grup alumni ya. Baik, berkenaan dengan penjualan kulit hewan kurban, itu tidak pernah terjadi di zaman baginda Rasul, juga para sahabat, juga setelah generasi para sahabat, belum pernah terjadi. Baru mulai hangat berkenaan dengan usulan penjualan hewan kurban ini baru abad ke-20. Jadi kurang lebih 14 abad tidak pernah terjadi penjualan hewan kurban. Tetapi pada abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 70-an, 1970 ke sini, mulai ada usulan-usulan dan mulai rame bagaimana kalau kulit hewan kurban itu dijual. Baginda Rasul bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Itu jelas sekali itu. Man, barang siapa, ba'a yang menjual jilda udhiyatihi, kulit hewan kurban, ya, kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Dengan kata lain, kalau ada yang berkurban kemudian kulitnya dijual, maka tentu tidak sah kurbannya, tidak diterima kurbannya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Itu perlu disampaikan oleh para pendengar dimanapun Anda berada. Jelas ini larangan dari baginda Rasul, begitu tegas. Tidak ada kurban,
tidak diterima kurbannya karena tidak sah jika kulit hewan kurbannya dijual. Jelas ini larangan. Jadi kalau ada yang menjual kulit hewan kurban, ya, maka itu celaka. Celaka itu. Karena kurbannya tidak diterima. Auzubillah summa nauzubillah. Adanya larangan menjual kulit hewan kurban, tentu yang dimaksud oleh baginda Rasul kuluh. Semuanya dilarang. Bahwa kurban itu, hewan kurban itu dijual. Dengan adanya larangan penjualan kulit hewan kurban, di mana asbabnya yang pertama disinyalir oleh baginda Rasul, ya, adanya orang yang berkepentingan membeli kulit hewan kurban, karena yang namanya industri penggunaan kulit hewan kurban sebagai bahan baku sejak sebelum baginda Rasul, ya, untuk membuat tas, membuat jaket, membuat pakaian, sudah dari dulu, untuk disamak, dijadikan tikar. Jadi adanya yang berkepentingan tentang itu, bujuk rayu, bahkan sedikit paksaan, konspirasi tentu saja ada di sana. Itu asbabnya, sehingga baginda Rasul menekankan jilda, yaitu kulit. Yang keduanya, baginda Rasul juga mensinyalir, orang kan disabdakan oleh baginda Rasul, al-imanu yajidu yanqus, bahwa iman itu yajid dan yanqus, dua godaan dari hawa nafsu orang tersebut, keduanya dan iblis laknatullah dengan bala tentaranya asyayatin. Sehingga baginda Rasul mengkhawatirkan adanya godaan yang bertubi-tubi dari hawa nafsu dan iblis laknatullah berserta bala tentaranya syayatin, setan-setan, maka timbul malas, wegah untuk mengurus kulit, Oleh paling tidak dua sebab inilah baginda Rasul mewanti-wanti jangan sampai dijual. Sesusah apapun mengurus kulit itu, sehebat apapun serangan daripada konspirasi antara penjual kulit, ya, dengan para pengusaha yang bahan bakunya dari kulit, itu terjadi konspirasi, persengkongkolan. Untuk apa? Ya, membujuk, merayu, kadang memaksa, kadang juga ngasih hadiah, sogok menyogok, agar kulit hewan kurban itu dijual. Adapun berkenaan dengan daging, tentu include di dalamnya, haram untuk dijual. Meskipun itu hewan kurban sudah diberikan kepada mustahik oleh mudhohi, tetap mustahik tidak boleh menjualnya. Betul-betul mesti dikonsumsi. Beda lagi kalau kita dikasih selain syariat kurban, ngasih daging ke kita, kemudian yang dikasih daging itu dijual, tidak apa-apa kalau memang bukan hewan kurban. Tetapi hewan yang sifatnya adalah syar'i, baik itu kurban ataupun akikah, itu tidak boleh dijual, mesti dikonsumsi. Adapun tentang pengawetan, itu strategi teknis. Kalau memang banyak dagingnya, sementara anggota keluarga orang yang menerima itu sedikit, ya diawetkan, dikerek terutama. Para pendengar dimanapun Anda berada, dan kesimpulannya bahwa bukan kulit saja yang dilarang,
asbab yang dua boleh sampaikan tadi, menjadikan include daging, tulang, kepala, semuanya, ekor, dilarang untuk dijual. Nah, mengapa itu bisa terjadi, Bu ya? Di zaman sekarang orang rame-rame menjual kulit dengan tidak merasa berdosa, bahkan merasa seperti keharusan, karena memang godaan setan yang bertubi-tubi diawali dengan godaan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sampai begitu Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Tidak sedikit orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ada konspirasi dari para penjual kulit, kong kali kong persekongkolan dengan para pengusaha yang bahan bakunya adalah kulit hewan. Kemudian mereka menyerang dengan berbagai syarat, halus, sedang, dan kasar, agar yang mengurus hewan kurban itu menjual kulitnya. Ditambah dengan godaan harta, hubud dunia, ditambah dengan keawaman. Pada saat mereka merasa benar kalau ada misalkan hasil penjualan hewan kurban itu untuk kas masjid, celaka itu. Astagfirullahaladzim. Yang harusnya dibagikan semuanya, tetapi diambil, dicuri oleh pengurus masjid, dijadikan kas cancel. Sama parahnya, sama rusaknya, sama dosanya, dan sama celakanya hasil daripada penjualan kulit itu dibagikan kepada yang mengurus hewan kurban, padahal dari dulu belum pernah terjadi ada buruh ya, bagi orang-orang yang mengurus hewan kurban itu. Kita akan berbicara tentang kurban dan korban. Beliau mengingatkan kepada orang yang belum mampu untuk berkurban, yang berkorban tenaga dong. Korban tenaga, korban pikiran, ya, korban harta, meskipun tentu tidak sebesar udhiyah, hewan kurban. Ya termasuk pesantren, lembaga, yayasan, kemudian juga masjid-masjid kalau mengurus hewan kurban, menerima dari para mudhohi. Seandainya para mudhohi tidak memberikan uang istilahnya untuk pengelolaan itu, ya, bukan diambil daripada hewan kurban itu, maka para pengelola itu mesti berkorban uang, bukan menambah kas DKM, tetapi justru mengambil dari kas DKM untuk pengelolaan hewan kurban itu. Jangan sampai terjadi yang seperti begitu. Ini celaka, ini dosa. Karena bagian Rasul menyampaikan bahwa setan itu kan menggoda sedikit-sedikit. Lubang jarum, lubang jari lama-lama, lubang biawak, dan kita masuk atas godaan iblis laknatullah itu. Dan Al-Quran pun jelas sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh nyata bagi kalian. Mula-mula menjual kulitnya karena susah diurus, susah untuk istilahnya itu ditangani. Lama-lama menjual kepalanya, orang makin malas, ini susah nih ngurus kulit, kepala juga susah. Berikutnya akhirnya menjual juga kakinya, baik kaki sapi ataupun kaki domba, kaki unta, kaki kerbau. Lama-lama ujung-ujungnya nafsu,
Kas DKM tidak ada, kas yayasan tidak ada. Yang kurban banyak sekitar 30, udahlah ambil setengahnya atau ambillah 20-nya untuk disembelih. Yang 10-nya dijual saja hewan kurbannya. Itu bisa terjadi itu. Bisa terjadi suatu saat. Kalau kita tidak menyampaikan dengan keras dan tegas bahwa penjualan hewan kurban itu kulitnya, tulangnya, hulunya, kepalanya, dagingnya haram hukumnya. Bisa-bisa begitu nanti. Sehingga syariat kurban itu lama-lama hilang atau berkurang. Tidak bisa mungkin seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, kepada saudara-saudara yang belum mampu untuk berkorban tenagalah rame-rame mengurus hewan kurban itu supaya cepat selesai dan tidak mengharapkan upah, dan memang tidak ada upah bagi pengurus hewan kurban itu. Dibagi sesuai dengan itu kebijakan daripada kepanitiaan, kalau memang ada kepanitiaan. Kalau tidak ada kebijakan dari yang mudah itu, yang berkurban itu. Korbanlah pikiran, korbanlah tenaga. Berkorban waktu juga untuk mengurus. Jangan sampai berkorban tidak. Kapan kita akan melaksanakan ajaran al-Islam ini yang kita sendiri mengaku sebagai seorang muslim? Sedangkan dalam setiap pekerjaan kita ini kan harus profesional. Harus betul-betul kita sempurna seorang muslim yang baik itu. Diawali dengan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Islam dengan keseluruhan. Jangan dipilih dan dipilah. Wah, mengurus daging ini mudah, tapi pas mengurus kulit susah. Akhirnya kita menjual kulit itu. Terlebih ada yang menerimanya dan itu menghasilkan uang. Itu godaan rayu, bujuk rayu iblis laknatullah. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Bekerjalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum. Maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Allah melihat bagaimana sepak terjang kita di dalam pengurusan hewan kurban itu. Korban tenaga, korban pikiran, korban waktu. Allah melihat itu. Bahkan bukan saja Allah wa rasuluhu, baginda Rasul nanti menjadi saksi kita di akhirat kelak. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang tidak menjadi panitia kepengurusan melihat sehebat apa, seluar biasa apa, ya, seprofesional apa kita ini mengurus hewan kurban itu. Ya. Kemudian juga baginda Rasul bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu, ya, idza amila ahadukum amalan ayusqanahu. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat menyenangi kepada orang apabila dia beramal amalan ayusqanah. Bagaimana beramal dengan profesional, ya, dengan sempurna, selesai, tidak menggantung. Nah, adanya penjualan kulit
hewan kurban itu tidak lepas daripada kegagalan kesempurnaan bekerja. Terburu-buru ingin cepat selesai. Inilah para pendengar dimanapun Anda berada. Mengurus kulit binatang itu, baik sapi ataupun domba, kerbau dan sebagainya, kambing, itu mudah sebetulnya. Kalau kita ada kemauan. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan cara mengurus kulit. Mudah sekali sebetulnya. Kalau kita ada kemauan. Buya akan memulai dengan bagaimana mengurus kulit sapi. Baik. Kulit sapi itu mula-mula digunting dulu, dipotong-potong kecil. Ya ukuran 30 kali 30 atau 25 kali 25. Supaya ya tidak susah mengurusnya terlalu lebar. Buya ukuran pemotongan kulit sapi itu berdasarkan apa? Berdasarkan panci yang kita punya. Wadah untuk merebus. Ya kalau memang pancinya besar, potong-potong agak besar. Tapi kalau pancinya kecil, dipotong-potong agak kecil. Potong-potong dulu. Ya. Sudah ya? Sudah dipotong-potong. Tolong diperhatikan dengan baik. Dan ini mesti dipraktekkan untuk tahun depan, Idul Adha tahun depan. Yang berikutnya, tahap kedua, bersihkan kulit sapi itu dengan air biasa. Bukan air hangat, bukan air panas. Air biasa. Dicuci dengan air yang mengalir. Bukan direndam, dicuci dengan air yang mengalir. Sehingga kotorannya mengalir terus. Dicuci sebersih mungkin. Jangan pakai sabun, jangan. Dan macam-macam, pakai sikat dikit. Supaya memang bersih dari kotoran-kotoran. Selesai mencuci ya dengan bersih, dengan air yang mengalir. Siapkan air. Air yang bagaimana Buya? Siapkan air dihangatkan. Apakah sampai mendidih? Jangan. Jangan sampai mendidih air itu. Karena kalau mendidih nanti justru si bulu-bulu kulit sapi itu akan melekat ke kulit. Sampai gimana? Sampai ada gelembung-gelembung. Sebentar lagi akan mendidih. Sudah ada gelembung-gelembung. Nah, sudah ada gelembung-gelembung itu, ya, baru kita masukkan potongan-potongan kulit sapi yang sudah dicuci bersih dengan air mengalir itu. Jangan terlalu lama. Paling lama 1 menit. Jangan lebih. Lebih baik 45 detik. Ukuran detik nih, bukan menit. 45 detik direndam saja. Cepat ambil. Paling lama 1 menit. Cepat ambil lagi. Rendam, cepat ambil. Tahap berikutnya apa Buya? Tahap yang keempat. Dikerik. Dengan pisau. Atau dengan sendok. Dikerik. Bulu-bulunya itu. Itu sangat mudah. Dikerik. Bulu-bulunya itu. Tahap keempat. Tahap kelimanya apa Buya? Dicuci lagi. Dengan air yang mengalir. Supaya bersih bulu-bulunya. Sampai bersih. Itu tahap kelima. Ya. Tahap keenamnya digarang. Apa Buya yang dimaksud dengan digarang itu? Air, ada api yang tidak panas, ya cukup hangat. Ya. Digarang, dibolak-balik, ya. Digarang, dibolak-balik, begitu. Digarang, dibolak-balik. Sudah selesai, agak supaya kering maksudnya dari tadi yang sudah dicuci itu. Nah, kemudian kita menyediakan air lagi. Menyediakan air lagi sampai mendidih. Masukkan lagi, direbus sampai mendidih air itu kalau bukan pakai presto ya, itu antara 1,5 jam sampai 3 jam. Direbus sampai membengkak begitu, membengkak.
ya direbus. Udah seperti itu, yang kedelapannya dikeluarkan dan ditiiskan sampai empuk. Sudah selesai. Coba. Dicoba. Pertama dipotong-potong sesuai dengan ukuran panci kepunyaan kita. Bersihkan dengan air yang mengalir. Siapkan air, jangan sampai mendidih. Ada gelombang-gelombang, masukkan, direndam sebentar, paling lama 1 menit. Yang kelimanya kerok, ya, dikerok. Yang keenam bersihkan lagi, begitu. Sudah bersihkan lagi, digarang, digarang sampai ya kering. Tapi jangan terlalu kering. Kemudian direbus. Tahap ke-8-nya antara 1,5 jam sampai 3 jam sampai empuk. Jangan terlalu lama. Kalau pakai presto ya kurang lebih setengah jam lah. Selesai. Jadi itu kikil. Jangan lupa saudara-saudara, terutama yang biasa mengelola hewan kurban. Jangan lupa konspirasi para penjual kulit, kong kali kong dan berkomplot dengan pengusaha yang menggunakan bahan bakunya adalah kulit. Mereka berusaha untuk apa, Bu ya? Ya membujuk kita untuk menjual kulit kepada mereka agar mereka membeli dengan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Jadi memang betul-betul mereka membeli kulit hewan kurban ini di bawah harga pasar. Jadi mereka itu ingin untung dengan enteng. Jadi jangan sampai kita terbujuk. Diurus dengan baik. Dah, selesai. Sekarang mulai pembahasan mengurus kulit domba. Kulit domba itu agak beda dengan mengurus, menjadikan kikil dari kulit sapi ya. Pertama, setelah dipotong-potong, kita potong-potong juga sesuai dengan ukuran panci yang kita punya. Setelah dipotong-potong, dibakar. Jangan dibersihkan pakai air, dibakar, digarang, ya supaya bulu-bulunya terbakar. Tapi jangan terlalu panas. Setelah dibakar, ya baru dikerik sampai bersih, ya kan? Kemudian masukkan direbus. Pada saat rebusan yang pertama harus pakai rempah-rempah. Ya, daun jeruk misalkan, serai, salam, karena memang untuk menghilangkan bau berangusnya, ya, bau dombanya itu. Nah, ini perebusannya cukup lama. Ya, perebusannya cukup lama. Ya kita lihat saja sampai dia mengembang begitu. Setelah direbus seperti itu, kita jahit, ya kan? Kita bersihkan lagi dengan air yang mengalir. Bersihkan sampai kering. Tahap berikutnya adalah kita mulai merebus berikutnya. Direbus ya, sampai mengembang begitu. Kemudian dijahit, ditarik, diangkat, maka jadilah namanya kikil daripada kulit domba itu. Ya, potong-potong, dibakar, bersihkan. Ya, dibersihkan dulu, dikerik itu, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Tahap keempatnya. Tahap kelimanya baru rebusan yang pertama. Pakai rempah-rempah. Setelah dikeringkan, keluarkan. Kemudian yang berikutnya dibersihkan lebih bersih lagi. Kemudian perebusan yang kedua untuk mengembangkan sampai mengembang. Lihat, kalau itu ditarik dan menjadi. Ternyata mudah, saudara-saudara, mengurus kulit itu. Ya, untuk tahun ke depan jangan ada lagi yang menjual kulit hewan kurban. Karena baginda Rasul dengan tegas menyampaikan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sampaikan itu
Kalau kita tidak menyampaikannya, berdosa. Balighu anni walau ayah, sabda Rasul. Ya, meskipun satu ayat dari aku disampaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya selain orang-orang yang menyampaikan ke jalan Allah. Ini jalan Allah. Jangan sampai kita ini melaksanakan kepanitiaan mengurus hewan kurban tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ini disampaikan ya, kepada seluruh umat Islam yang memang biasa mengurus hewan kurban. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.